Selamat sore pada rekan-rekan pertanian dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Di sore hari ini saya akan membagi tips cara penanganan cabai yang kena hama, yaitu keriting daun dan menguning, disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi di daerah saya. Oleh sebab itu, pada rekan-rekan, videonya jangan di skip-skip ya, ditonton sampai habis supaya dapat ilmunya bagaimana penanganan cabai keriting ala pasti hijau. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam perawatan cabai yang kena hama yaitu keriting daun, yaitu satu, saya melakukan pengurangan daun atau membuang daun-daun cabai yang keriting. Yang kedua, saya melakukan penyemprotan dengan pestisida organik seperti yang saya buat di video sebelumnya, cara membuat pestisida organik. Cuman saya hanya menambahkan pada larutan pestisida organik itu yaitu cairan cuci piring sekitar setengah sendok. Nah, kemudian saya akan semprotkan pada cabai-cabai yang mengalami daun keriting. Dan sesudah kita melakukan penyemprotan, jangan lupa menambahkan pupuk, baik pupuk cair, pupuk kimia dan pupuk organik atau kompos. Nah, beginilah caranya perawatan cabai keriting. Di sini pestisidanya adalah pestisida organik yang terbuat dari kunyit ditambah bawang merah yang saya haluskan. Sudah ada video sebelumnya. Nah, hanya perbedaannya saya tambahkan untuk setengah gelas pestisida cair, saya tambahkan setengah sendok makan cairan cuci piring untuk 2 liter air. Nah, itulah yang saya lakukan dalam penanganan keriting daun di musim hujan ini, yaitu saya lakukan penyemprotan di pagi hari atau di sore hari. Rekan-rekan, dalam penyemprotan ini perlu kita perhatikan cuaca, yaitu kita harus melakukan penyemprotan itu pada pagi hari atau sore hari supaya tanaman kita tidak mengalami panas atau gosong. Dalam penyemprotan ini dapat kita lakukan sekitar 3-4 hari sekali sampai keriting daunnya pulih. Untuk pencegahan dapat kita lakukan sekali seminggu penyemprotan. Penyemprotan pada cabai ini kita lakukan secara menyeluruh, yaitu semua daun-daunnya dan di balik daunnya kita semprot secara menyeluruh supaya kutu kebul dan hama cabai-cabai ini teratasi. Jadi apabila semua terkuyur atau kena bagian atas atau belakang daunnya, kita semprot merata, jadi kutu kebul dan hama-hamanya dapat mati. Lanjut lagi, saya melakukan pengurangan daun-daun yang menguning, kemudian daun cabai yang mengering atau keriting. Nah, inilah cabai yang mengalami keriting daun, dimana daunnya jadi rapuh dan bunganya pun jadi rapuh. Jadi pembentukan buah dan bunga tidak jadi karena oleh hama atau kutu kebul yang ada di daun cabai ini.
jadi perlu saya kurangi supaya hamanya ikut juga terbuang. Seperti yang saya lakukan pada layar ini, semua sebuang daun-daun yang menggulung dan bunga yang keriting. Jadi para rekan-rekan jangan langsung khawatir kalau cabai kita mengalami keriting. Apabila perawatannya secara tepat akan kembali pulih, yaitu kita lakukan penyemprotan secara menyeluruh dengan rutin dengan menggunakan pestisida organik, kemudian melakukan pruning atau pengurangan daun-daun yang keriting. Yang ketiga, langkah ketiga adalah melakukan pemupukan, baik pemupukan pupuk kimia atau pupuk organik. Nah, di sini saya lakukan pemupukan menambahkan pupuk kompos. Kenapa pupuk kompos di saat ini saya lakukan? Karena saat ini adalah musim hujan ya cukup tinggi. Apabila kita melakukan dengan pupuk kimia di saat curah hujan, apalagi kita melakukan pengocoran, akan mengakibatkan akar panas dan mati layu. Dan apabila kita salah-salah menggunakan pupuk kimia, mengakibatkan cabai kita mengalami kematian. Tapi kalau kita menggunakan pupuk kompos lebih aman lagi. Oh ya rekan-rekan, saya menambahkan pupuk kompos yang saya buat, yaitu pupuk kompos yang terbuat dari batang pisang ditambah kue kambing yang sudah saya fermentasikan, dimana tidak jauh bedanya dengan pupuk kimia. Perlu kita lakukan pemupukan sesudah melakukan pengurangan daun-daun dan penyemprotan supaya pembentukan daun baru dan pembentukan tunas baru pada cabai kita. Jadi kita melakukan pemupukan secara teratur sekitar 4 sampai seminggu sekali penambahan pupuk tersebut. Nah, bisa juga kalau kita melakukan pupuk kimia, yaitu penyemprotan langsung ke daunnya supaya merangsang pembentukan daun dan tunas pada cabai yang baru kita semprot dan yang baru kita potong daunnya. Nah, kenapa saya bilang penyemprotan pupuk kimia atau pupuk cair ke daunnya? Supaya pembentukan daun dapat kita lakukan penyemprotan di pagi hari, karena di pagi hari lah tanaman membuka pori-porinya sehingga pupuk tersebut dapat diserap oleh pori-pori tanaman untuk pembentukan daun dan tunas. Beberapa kemudian kita lihat hasilnya rekan-rekan, yaitu sudah mulai ada pembentukan daun baru.
Seperti yang kelihatan di layar rekan-rekan, sudah mulai pembentukan daun baru. Nah, tumbuh tunas baru dari hasil pengurangan daun keriting kemarin dan penyemprotan ditambah pemupukan. Inilah rekan-rekan hasil dari perawatan yang saya lakukan dalam cabai yang mengalami keriting daun di musim hujan. Ini sudah mulai tumbuh tunas baru dan daun baru. Tetap kita melakukan perawatan, yaitu penyemprotan secara berkala, pemupukan, supaya tetap pertumbuhannya sehat dan hamanya teratasi. Seperti ini rekan-rekan, sudah tumbuh daun baru dan tunas baru. Jadi dalam perawatan cabai itu perlu kita perhatikan langkah-langkah yang simpel seperti yang saya lakukan ini. Tidak mengurangi fungsi dari pestisidanya dan dapat kita gunakan di sekitar kita, yaitu pestisida organik yang sudah saya buat dalam video sebelumnya. Dan saya juga melakukan pemupukan dengan pupuk saya buat sendiri, yaitu kompos organik yang setara dengan pupuk kimia fungsinya, yaitu karena unsur hara dalam pupuk kompos yang saya buat itu hampir sama dengan pupuk kimia. Jadi pertumbuhannya juga mengalami signifikan seperti yang sudah rekan lihat pada layar ini. Sudah ada mulai merah dan berbuah, siap akan dipanen. Cukup sekianlah rekan-rekan dari saya, tips merawat cabai yang mengalami keriting daun dan menguning di musim hujan. Semoga bermanfaat bagi kita para petani dan para petani pemula seperti saya ini. Dan jangan lupa like, share, dan komen, subscribe rekan-rekan, supaya saya semakin semangat dalam membuat video-video selanjutnya tentang info-info pertanian yang membangun dan menyemangati. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.